Kini, seluruh kegiatan dapat dilakukan secara online, di mana saja tanpa lintas batas. Salah satunya pada mode bisnis e-commerce. Mode bisnis e-commerce atau yang juga dikenal dengan mode bisnis PMSE, yaitu perdagangan melalui sistem elektronik, dirasa lebih bermanfaat oleh para pelaku usaha. Tidak hanya untuk meningkatkan keuntungan dan menurunkan biaya, namun juga memperluas pangsa pasar dengan akses yang mudah. Dengan melihatnya pesat pertumbuhan perekonomian melalui PMSE atau e-commerce ini, jelas menunjukkan bahwa penting untuk kita mempelajari model bisnis melalui sarana elektronik ini. Beberapa aspek diantaranya adalah dalam hal pembuatan kontrak elektronik, bagaimana sistem penyelenggaraannya, siapa saja pihak PMSE itu, serta apa saja kewajiban yang harus diketahui bagi pelaku usaha PMSE maupun pihak penyelenggara pada PMSE itu, merupakan hal-hal yang menjadi penting untuk kita ketahui. Untuk materi pertama, apa sih pengertian kontrak dan kontrak elektronik itu? Kontrak merupakan kesepakatan antara dua orang atau lebih tentang hal-hal tertentu yang telah mereka sepakati. Sedangkan kontrak elektronik merupakan sebuah kontrak yang melalui elektronik dengan cara komunikasi antara pihak yang ditawarkan dengan pengaturan elektronik. Selanjutnya, mengenai syarat sah dan mengikat dari kontrak elektronik. Suatu kontrak elektronik harus memiliki kekuatan yang mengikat. Maka sebuah kontrak tersebut harus memiliki syarat, yaitu pertama, confidentiality. Confidentiality berkaitan dengan kerahasiaan data atau informasi serta dilindunginya data atau informasi tersebut dari pihak yang tidak berwenang. Kedua, yaitu integrity. Integrity berkaitan dengan perlindungan data atau informasi terhadap usaha memodifikasi data atau informasi tersebut oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab selama data atau informasi tersebut disimpan maupun dikirimkan kepada pihak lain. Sistem pengaman harus mampu memastikan bahwa data atau informasi yang diterima harus sama seperti data atau informasi yang disimpan atau dikirimkan. Ketiga, ada authorization. Hal ini berkaitan dengan pengawasan terhadap akses kepada data atau informasi tertentu. Keempat, availability. Data atau informasi yang disimpan atau dikirimkan melalui jaringan komunikasi harus dapat tersedia sewaktu-waktu apabila. Kelima, authenticity. Hal ini berkaitan dengan kemampuan seseorang, organisasi, atau komputer untuk membuktikan identitas pemilik data atau informasi tersebut. Apabila suatu pesan telah diterima, maka penerima harus dapat memverifikasi bahwa pesan itu benar-benar dikirim oleh pihak yang sesungguhnya. Selanjutnya ada non-repudiation. Hal ini berkaitan dengan pembuktian kepada pihak ketiga yang independen mengenai keaslian data atau informasi tersebut. Dan yang terakhir ada auditability. Data atau informasi harus dicatat sedemikian rupa sehingga terhadap data itu semua syarat confidentiality dan integrity yang diperlukan telah terpenuhi. Selanjutnya yakni bahasa dalam kontrak elektronik.
transaksi elektronik pada hakikatnya tak lagi mengenal batas-batas teritorial. Pihak yang melakukan transaksi umumnya sudah saling memahami posisi masing-masing. Keharusan menggunakan bahasa Indonesia dalam konteks elektronik lebih didasarkan pada keinginan melindungi penduduk Indonesia dari bahaya transaksi lewat dunia cyber. Penggunaan bahasa Indonesia dalam kontrak diatur dalam PP nomor 82 tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Adapun kondisi yang membatalkan kontrak elektronik dan akibat hukumnya ada 4. Yang pertama yaitu akibat pembatalan perjanjian diatur dalam pasal 1451 dan 1452 KUH Perdata. Akibat hukum pada pembatalan perjanjian adalah pengembalian pada posisi semula sebagaimana halnya sebelum terjadi perjanjian. Yang kedua, ada akibat pembatalan, di mana terdapat 2 aspek. Yang pertama, pembatalan terhadap perjanjian yang melanggar syarat subjektif sahnya perjanjian sehingga perjanjian dapat dibatalkan. Aspek yang kedua, pembatalan terhadap perjanjian yang melanggar syarat objektif perjanjian yang batal demi hukum. Yang ketiga, kondisi yang membatalkan akibat terhadap perjanjian yang dapat dibatalkan, yaitu salah satu pihak dapat meminta pembatalan perjanjian. Kemudian, perjanjian akan tetap mengikat para pihak apabila tidak dibatalkan oleh hakim atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan. Dan hak untuk meminta pembatalan perjanjian, menuntut pemulihan bahkan hak untuk menuntut ganti rugi merupakan hak bagi para pihak yang merasa dirugikan. Akibat hukum terhadap perjanjian yang batal demi hukum adalah perjanjian dianggap batal atau bahkan perjanjian dianggap tidak ada dan tidak pernah terjadi dari awal. Kondisi yang keempat yaitu konsekuensi lanjutan, di mana pembatalan perjanjian adalah apabila setelah pembatalan salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya untuk mengembalikan apa yang telah diperoleh, maka pihak lain dapat mengajukan gugatan. Selanjutnya yakni persyaratan PMSI, di mana telah dijelaskan dalam bab 4 PP nomor 80 tahun 2019 dalam pasal 9 hingga pasal 14. Ada 6 persyaratan. Yang pertama yakni para pihak PMSI harus memiliki, mencantumkan atau menyampaikan identitas subjek hukum yang jelas. Yang kedua, PMSE yang bersifat lintas negara wajib memenuhi ketentuan Perpu yang mengatur ekspor atau impor dan Perpu di bidang informasi dan transaksi elektronik. Yang ketiga, pihak PMSE atas barang atau jasa yang berdampak terhadap kerentanan keamanan nasional harus mendapatkan security clearance dari instansi yang berwenang. Yang keempat, dalam melakukan PMSE, pelaku usaha wajib membantu program pemerintah. Dan yang kelima, PPMSE dalam negeri atau luar negeri wajib menggunakan sistem elektronik yang memiliki sertifikat kelaikan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan Perpu. Dan yang keenam atau yang terakhir, dalam setiap PMSE pelaku usaha wajib yang pertama memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur. Yang kedua, memenuhi ketentuan etika periklanan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penyelenggaraan. Pada bab 5 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Pasal 15 sampai dengan Pasal 19 dijelaskan bahwasanya penyelenggaraan perdagangan melalui sistem elektronik yaitu yang pertama, pelaku usaha wajib memiliki izin usaha dalam melakukan kegiatan usaha PMSE. Kemudian yang kedua, penyelenggaraan sarana perantara dikecualikan dari kewajiban memiliki izin usaha jika bukan merupakan pihak yang mendapatkan manfaat secara langsung dari transaksi dan tidak terlibat langsung dalam hubungan kontraktual para pihak yang melakukan PMSE. Kemudian yang ketiga, dalam rangka memberikan kemudahan bagi pelaku usaha untuk memiliki izin usaha, pengajuan izin usaha dilakukan melalui perizinan berusaha, terintegrasi secara elektronik yang mengacu pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang diatur dengan peraturan menteri. Kemudian yang keempat, PPMSE dalam negeri atau PPMSE luar negeri dilarang menerima perdagangan
dalam negeri dan pedagang luar negeri yang tidak memenuhi syarat dan ketentuan. Kemudian yang kelima, PPMSE dalam negeri atau PPMSE luar negeri yang bertransaksi dengan konsumen wajib memenuhi ketentuan. Kemudian yang keenam, dalam hal PMSE merugikan konsumen, konsumen dapat melaporkan kerugian yang diderita. Kemudian yang terakhir, pelaku usaha yang dilaporkan oleh konsumen yang dirugikan harus menyelesaikan pelaporan dan bertanggung jawab jika tidak akan dimasukkan ke dalam daftar prioritas pengawasan oleh menteri yang dapat diakses oleh publik. Pengupayaan pengeluaran dari daftar pengawasan jika terdapat laporan kepuasan konsumen. Kemudian yang kedua, terdapat bukti adanya penerapan perlindungan konsumen secara patut atau telah memenuhi persyaratan dan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan. Kemudian materi selanjutnya adalah para pihak penyelenggara. PMSE dapat dilakukan oleh pelaku usaha, konsumen, pribadi, dan instansi penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang selanjutnya disebut para pihak. Pelaku usaha pada PMSE meliputi pelaku usaha dalam negeri dan luar negeri, di mana masing-masingnya terbagi menjadi 3, yaitu pedagang dalam atau luar negeri berbentuk orang, perseorangan, atau badan usaha. Kemudian yang kedua, PPMSE dalam atau luar negeri yang berbentuk orang, perseorangan, badan usaha, masyarakat, atau instansi penyelenggara negara. Dan yang ketiga, penyelenggara sarana prasarana dalam luar negeri yang berbentuk orang, perseorangan, atau badan usaha. Kemudian model bisnis sistem penyelenggaraan PMSE, misalnya yang pertama, retail online atau pedagang yang memiliki sarana PMSE sendiri. Kemudian yang kedua, marketplace atau penyedia platform. Yang terakhir adalah iklan baris online. Kewajiban pelaku usaha PMSE yang pertama, melindungi hak-hak konsumen sesuai dengan ketentuan Perpu di bidang perlindungan konsumen. Kedua, menyediakan layanan pengaduan bagi konsumen. Yang ketiga, memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang persaingan usaha. Kewajiban bagi PPMSE yang pertama, mengutamakan penggunaan nama domain tingkat tinggi Indonesia.id bagi sistem elektronik yang berbentuk situs internet. Kemudian yang kedua, mengutamakan menggunakan alamat protokol internet atau IP address. Kemudian yang ketiga, menggunakan perangkat server yang ditempatkan di pusat data. Kemudian yang keempat, melakukan pendaftaran sistem elektronik. Yang kelima, memenuhi ketentuan persyaratan teknis yang ditetapkan oleh instansi terkait dan memperoleh sertifikat keandalan. Yang keenam, menyampaikan data atau informasi secara berkala kepada lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik. Yang ketujuh, mematuhi ketentuan Perpu sektoral lain yang terkait dengan perizinan kegiatan usaha PMSE. Yang ke-8, menghapus link elektronik atau konten informasi elektronik ilegal. Kemudian yang ke-9, menyajikan syarat menggunakan atau perjanjian lisensi kepada penggunanya untuk melakukan pemanfaatan, menyediakan sarana kontrol teknologi atau sarana penerimaan laporan atau aduan masyarakat terhadap keberadaan konten informasi elektronik ilegal atau penyalahgunaan ruang pada sistem elektronik yang dikelolanya. Yang ke-10, menjaga sistem elektronik yang aman, andal, dan bertanggung jawab, dan membangun keterpercayaan terhadap sistem yang diselenggarakan pada publik. Yang ke-11, menyediakan pengamanan sistem elektronik yang mencakup prosedur dan sistem pencegahan dan penanggulangan terhadap ancaman dan serangan yang menimbulkan gangguan, kegagalan, dan kerugian. Yang terakhir, menyediakan dan menyimpan bukti transaksi PMSE yang sah dan menyimpan data atau informasi PMSE yang terkait atau tidak dengan transaksi keuangan.